Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Ustazah Yana Ustazah. Kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat video berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran? Tentunya sudah siap dong ya. Yuk, mari kita mulai. Kamu tahu nggak bencana alam yang membuat organ pernapasan kita menjadi tidak sehat? Ayo kita perhatikan penjelasan berikut di next video. Coba perhatikan, ini kira-kira gambar apa? Ya, ini adalah gambar kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia. Dan kebakaran hutan ini menyebabkan timbulnya kabut asap. Asap menyebabkan udara menjadi tidak sehat. Dan apakah dampak yang terjadi pada kesehatan manusia dengan peristiwa ini? Nah, adapun dampak dari kebakaran hutan dan kabut asap yaitu yang pertama, iritasi pada kulit, mata, hidung, dan saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut atau disebut dengan ISPA, dan memperparah penyakit paru serta penyakit jantung. Berikut akan kita bahas tentang penyebab dari kabut asap. Pertama, asap kendaraan. Asap kendaraan akan mengeluarkan gas CO2. Gas CO2 itu merupakan gas yang berbahaya untuk pernapasan. Yang kedua, asap pabrik. Kalau kalian lihat bahwa dari cerobong asap pabrik itu, maka asapnya akan naik ke atas permukaan bumi. Tetapi partikel-partikel debu dalam kondisi yang berat akan jatuh kembali ke permukaan bumi dan itu akan mempengaruhi kepada organ pernafasan kita. Nah, untuk penyebab yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang mungkin ada yang disebabkan oleh unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja. Tetapi kedua hal tersebut tetap mengakibatkan bahwa akan menyebabkan kabut asap. Kabut asap ini dengan adanya angin akan bergerak sehingga walaupun yang kebakaran di satu daerah, tetapi bisa daerah lain juga akan merasakan akibatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu dampak kabut asap. Kalau kita lihat, yang pertama dampaknya adalah sesak nafas. Asap yang terhirup melalui hidung akan mengakibatkan sesak nafas. Yang kedua, iritasi pada mata sehingga mengakibatkan mata kita menjadi merah, gatal-gatal, atau nanti lama-kelamaan akan berair. Kalau tidak kita tanggulangi sedini mungkin akan merusak organ penglihatan kita. Nah, yang selanjutnya bisa menyebabkan batuk karena asap ini akan berhubungan antara hidung tenggorokan. Jadi semuanya itu melalui organ pernafasan kita. Sekarang siapa yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan? Ya, kalian betul. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Seperti yang sekarang ini kita sering gunakan, yang sering kita laksanakan, karena salah satu caranya adalah untuk menjaga organ pernapasan kita. Berikutnya, memakai kacamata. Ya, karena apa? Kabut asap akan mempengaruhi pada indera penglihatan kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk meredam kabut asap tersebut, kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga. Penghijauan harus selalu kita lakukan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu berfungsi sebagai paru-paru dunia. Tumbuhan itu akan menyerap kotoran karena tumbuh-tumbuhan itu bisa mengeluarkan gas oksigen yang berguna untuk pernafasan.
Menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan yang bergizi. Makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang benar untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu miring ke kanan. Memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur. Organ pernapasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, kita dapat melakukannya dengan cara tidak merokok. Merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk dan sesak napas. Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Debu dapat membuat kita bersin-bersin bahkan sesak napas. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung dan mulut kita. Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan. Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan diantaranya yaitu makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, serta minuman bersoda dan beralkohol. Menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Organ pernapasan dapat terganggu karena alergi terhadap suatu benda. Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain debu, udara dingin, dan bulu. Cara memelihara organ pernapasan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi membuat udara dalam rumah tetap segar dan bersih sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan. Membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Sampah harus kita bersihkan secara teratur. Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Menanam pohon dan tanaman. Pohon dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan kita. Menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, hendaknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernapasan, bukan? Mari kita pelihara organ pernapasan kita. Dalam film ini. Selamat menyaksikan. Kota Tangerang memproduksi 500.000 ton sampah setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan berbagai macam permasalahan, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu, hal apa yang telah dilakukan untuk menanggulanginya? Episode OPD perdana di tahun 2020 ini, kita akan mencari tahu bagaimana pemerintah Kota Tangerang mengelola sampah tersebut. Sekarang kita sudah berada di TPA Rawakucing, tempatnya Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Apa yang akan kita lakukan terhadap tumpukan sampah tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Masalah sampah itu dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kita abaikan. Tahukah kamu